ya. Nah ini Bapak Ibu juga ya, mungkin kalau yang udah mulai ngantuk, udah mulai kurang pasokan oksigennya ya. Nah gerak-gerak sedikit nggak apa-apa ya, untuk melancarkan peredaran oksigen di dalam darah kita. Ketika kepahamannya sampai dalam, akan dapatlah mempertahankan tekad iman. Dengan tekadnya yang beriman, kan ini kita mau niat tekad agar segala sesuatunya lillahi ta'ala, gitu ya. Kemudian menyepelekan kejujuran. Nah, ini juga nanti ada cerita tersendiri. Ya, tetapi ini menjadi penting bagi Bapak dan Ibu sekalian di dalam membiayai sekolah ini. Salam benar. Salam pedas. Alhamdulillah pada kesempatan ini Ibu narasumber kita, Ibu Insinyur Diah Utami Muhammad MT sudah ada di tengah-tengah. Izin saya akan sedikit menyampaikan biodata Ibu narasumber kita. Ibu izin Ibu ya, nggak apa-apa Bu? Ya, baik silakan Pak Irfan. Biodata Ibu narasumber kita itu adalah Ibu Insinyur Diah Utami Muhammad MT. Beliau lahir di Bandung tanggal 2 Mei 1969. Riwayat pekerjaan, beliau dosen tetap di jurusan Planologi FTSP ITB. Dosen luar biasa di jurusan Teknik Planologi ITENAS, peneliti, trainer, dan konsultan perencana wilayah dan kota, fasilitator pada Majelis Tafakur Mutiara Tauhid, dan pengajar pada Natural Way of Living. Riwayat pendidikan, S1 dia di Teknologi Planologi, Fakultas Teknologi Sipil Perencanaan ITB, dan S2 Studi Pembangunan Fakultas Pasca Sarjana ITB juga. Waduh, di sini kayaknya ada yang sedikit berbangga nih, karena nih di sini mendengar kata ITB ini kayaknya memang benar orang berpikir. Nih mudah-mudahan pada kesempatan ini Bu Diah bisa berbagi pengalamannya, bisa berbagi materinya, bisa berbagi kisahnya, bisa berbagi motivasinya dan yang lain-lainnya. Yang penting bagaimana khususnya buat guru-guru yang ada di lingkungan pemerintah Kabupaten Bandung sesuai dengan tema kita, bekerja dengan ikhlas dalam mewujudkan visi Bandung Bedas. Mudah-mudahan bisa disampaikan. Waktu dan kesempatannya untuk Ibu narasumber dipersilahkan. Iya. Baik, terima kasih pada Pak Irfan. Mungkin yang lain bisa di-mute ya Pak Irfan ya. Ya Pak, siap Bu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, saya ikut di mute. Oke Bu. Oke. Siap. Siap Bu. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala BKPSDM Kabupaten Bandung, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Waalaikumsalam Sekretaris warahmatullahi wabarakatuh. dan juga yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung yang telah memberikan pengantar yang luar biasa untuk membuka wawasan sekaligus menyemangati kita semua ya menuju tagline ASN yang bangga melayani bangsa, ASN berakhlak. Kemudian juga para pejabat struktural, fungsional di lingkup BKPSDM maupun di lingkup Pemkab Bandung dan seluruh peserta webinar yang terdiri dari Bapak Ibu Kepala Sekolah, pengawas, dan para pengajar ya di TK, PAUD, SD, sampai SMP di lingkup Pemkab Bandung. Senang sekali ya
bisa bertemu dengan semua yang menjadi ujung tombak bagi pembinaan generasi bangsa kita ya yang akan datang. Selamat pagi, salam sejahtera, dan salam sehat bagi kita semua. Alhamdulillah, kita semua bisa berkumpul dalam keadaan yang sehat semuanya, dan semoga semakin bersemangat. Insya Allah kita akan membahas ya, kita akan berdiskusi, ya, menginspirasi, saling sharing, saling memberikan sinerginya dengan topik bekerja dengan ikhlas, ya, dalam mewujudkan visi Bandung Bedas. Ya, Bedas itu kuat, tangguh, ya. Nah, jadi untuk mengawali, izinkan saya untuk share screen ya. Nah, apakah semua sudah bisa melihat? Nah, sudah jelas? Sudah Bu, sudah jelas. Sudah jelas ya? Nah, kita akan insya Allah ya, dalam 4JP ini akan bahas mengenai bagaimana bekerja dengan ikhlas dalam mewujudkan visi Bandung Bedas. Ya. Dan ini semua merupakan kerja otak dan hati. Ya, sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kadistik bahwa ya ini semua merupakan tidak hanya sekedar kita berpikir, tetapi juga bagaimana hati kita meniatkan segala sesuatunya untuk bekerja betul-betul lillahi ta'ala. Ya, ini ya, visi Bandung Bedas bangkit, edukatif, dinamis, agamis, ya, dan tentunya pada akhirnya kesejahteraan bagi kita semua. Nah, ini juga sekaligus dengan Pak Moderator ya, Pak Irfan. Nanti rencananya kita akan ada terdiri dari 3 bagian. Bagian pertama adalah apa dan mengapa, begitu ya. Kemudian bagian kedua itu adalah bagaimana mewujudkannya, dan bagian yang terakhir ketiga adalah closing statement yang saya lihat ada di rundown nanti adalah sebagai penutup. Nah, untuk bagian pertama itu nanti saya akan beri jeda dulu ya, sebelum nanti kita akan lanjut ke bagian kedua. Mungkin dalam jeda itu akan ada kesempatan untuk mungkin 3 orang penanya sebelum kita akan bahas mengenai bagian kedua yang sebenarnya udah disinggung tadi oleh Bapak Kadistik, bagaimana tentang integritas ya. Oh, sebentar, saya di mute ya. Enggak Bu, jalan Bu. Sudah? Oh, oke. Barusan ada ini. Oke, baik. Ya, jadi bagaimana kita nanti akan bahas mengenai integritas di bagian kedua. Nah, bagian pertama ini terdiri dari 3, yaitu optimasi peran dan pemanfaatan otak dan hati dalam bekerja. Ya, karena ini bekerja dengan ikhlas dan melayani dari hati atau dengan hati ini perlu adanya kerjasama ya antara otak dan hati kita. Yang kedua, tafakur. Tafakur adalah berpikir mendalam untuk mendapatkan kepahaman hati. Dan yang ketiga, outcomes-nya adalah generasi berintegritas. Generasi yang akan bangga melayani bangsanya di segala bidang. Generasi yang berakhlak, ya, tidak hanya ASN yang berakhlak, tetapi ini juga seluruh generasi yang akan berakhlak di dalam segala bidang, apapun yang dipilih profesinya. Nah, mengapa saya memasukkan ada tafakur, nanti ada zikir, begitu ya, dan judulnya kemudian saya mendapat penugasan ini dari BKPSDM untuk membahas mengenai bekerja dengan ikhlas ini, karena ya tadi sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Pak Irfan, jadi background saya adalah saya dosen yang berpikir secara, dibiasakan untuk berpikir secara rasional,
ilmiah dan akademis. Tetapi ya, itu hanya bagian dari syarat karena tidak ada agama bagi orang yang tidak berakal. Nah, jadi syaratnya adalah kita mengembangkan dulu akal atau ilmu pengetahuan kita. Nah, setelah itu kita masuk kepada tafakur. Karena itulah saya masuk di majelis tafakur sebagai fasilitator. Beda, kalau dulu sebelumnya saya sebagai dosen, lalu kemudian sebagai fasilitator. Itu ada proses yang berubah, di mana di situ kemudian saya belajar mengenai metode tafakur. Bagaimana kita tidak hanya sekedar berpikir rasional akademis, tetapi juga mendalam untuk mendapatkan kepahaman hati. Nah, lalu kemudian saya juga menjadi trainer, ya, atau pengajar hati di Natural Way of Living, di mana pesertanya adalah dari seluruh dunia. Karena orang-orang sudah mulai menyadari, tanpa kecerdasan hati, kita belum lengkap. Nah, mari kita baca sama-sama dan pelan-pelan, ya, mengenai optimasi peran dan pemanfaatan otak dan hati dalam bekerja. Nah, kita lihat, ya, ada kerja keras, ada kerja cerdas, dan ada kerja ikhlas. Tentu yang terbaik yang mana? Kerja ikhlas, ya. Mengapa? Kita lihat. Kerja keras itu pemanfaatan otak belum optimal. Hati juga belum optimal. Ya. Karena apa? Kerja keras itu kita kerja dengan giat, rajin, tapi kurang pikir. Nah, ini pikir yang ilmiah, belum pikir tafakur, ya. Pikir yang ilmiah. Dan tentu saja karena hati belum optimal, berarti kita kurang zikir dan tafakur. Zikir itu mengingat Allah, ya. Jadi bukan sekedar kita 100 kali, 1000 kali, ya, atau ya hitungan-hitungan lain nih. Tetapi yang dimaksud dengan zikir ini adalah bagaimana kita mengingat Allah dan melibatkan Allah di dalam segala yang kita lakukan. Ya, tadi sudah disinggung juga di awal, ya. Dan kemudian kita perlu bertafakur itu tadi, pikir ilmiah plus zikir sehingga kemudian kita mendapatkan kepahaman hati. Yang kedua, cara kerja cerdas. Ya. Kerja cerdas ini walaupun namanya kerja cerdas, tetap saja otaknya belum optimal. Kenapa? Karena hatinya belum optimal. Kenapa? Kok namanya cerdas tapi otak belum optimal? Secara riset, kalau hati kita belum dipakai dengan baik, kecerdasan otak pun akan terhambat. Setinggi apapun IQ kita, kalau hati kita belum diaktifkan dengan benar, maka kemampuan otak kita juga akan tidak optimal. Jadi, penjelasannya adalah kita kerja giat, kerja rajin, dan kerja cerdas ini, ya, mulai berpikir secara ilmiah, tetapi kita masih kurang zikir dan tafakurnya. Otomatis penggunaan hati belum optimal, sehingga otak pun akan belum optimal. Nah, kerja ikhlas, ya, sesuai dengan topik kita hari ini, itu adalah pemanfaatan otak yang optimal karena pemanfaatan hatinya optimal. Ya, jadi sekali lagi, kalau hati dimanfaatkan dengan optimal, maka kecerdasan otak baru akan optimal. Jadi otak ini sangat bergantung kepada hati. Ya, jadi ini kalau kerja ikhlas ini adalah kerja giat, rajin, kemudian orang yang mulai berpikir ilmiah, dan mulai mengaktifasi hati. Ya,
dengan mulai jikir, tetapi ingat, jikir ini bukan jikir yang hitungan begitu, tetapi jikir yang mulai mengaitkan segala sesuatunya dengan Tuhan Sang Maha Pencipta, yang Maha Esa. Ya, dan mulai melakukan berpikir mendalam atau tafakur. Jadi tafakur itu berpikir ilmiah plus. Ya. Nah, jadi ini satu konsep yang sangat penting. Dan saya kira Bapak dan Ibu sekalian di ujung tombaknya, garda depan untuk mempersiapkan generasi muda yang berakhlak, berkarakter, itu perlu mulai menerapkan pola pikir ini dan metode ini di dalam kurikulumnya sehari-hari. Dan di dalam menerapkan budaya sekolah. Ya, tadi saya juga mencatat ada poin penting dari Pak Kadisdik bahwa kecenderungan kita adalah membenarkan kebiasaan yang sudah berlangsung. Terlepas dari itu kebiasaan benar atau salah. Ya. Daripada kita mulai membiasakan hal yang benar. Nah, ini yang seharusnya dilakukan. Ya, dan untuk membiasakan hal yang benar ini tentu tidak mudah di budaya, ya, budaya yang membenarkan kebiasaan. Ya, kalau kita berada di tempat baru, kebetulan kita sebagai pemimpin, paling sering anak buah itu mengatakan dulunya begitu. Ya, dulunya begitu. Dari dulu juga begitu. Kalau diajak untuk mulai membiasakan hal yang benar. Ya. Nah, untuk mengubah ini, membenarkan kebiasaan menjadi membiasakan hal yang benar ini butuh integritas. Butuh apa? Bedas. Kuat, tangguh untuk bisa setia kepada kebenaran. Nah, ini akan dibahas secara lebih mendalam di bagian kedua nanti. Ya, bagian pertama ini adalah pengantar yang penting di dalam kita untuk mulai bagaimana sih yang namanya ikhlas itu. Ya, dan bagaimana kita bisa mengoptimalkan otak dan hati kita untuk meraih keikhlasan di dalam segala hal. Nah, ini kita lihat ya. Bagian kedua, tafakur. Tafakur ini adalah berpikir mendalam. Perenungan untuk mendapatkan kepahaman hati. Ya, ini nanti ada lebih jelasnya Bapak Ibu sekalian, kalau mayoritas muslim di sini ya, bisa membuka Al-Qur'annya nanti Quran surat 7 ayat 179 ya, Al-A'raf 179. Pada prinsipnya, tafakur atau berpikir mendalam ini adalah penerapan dari metode berpikir atau metode penelitian ilmiah plus. Ya, plusnya ini yang poin keempat. Ya. Nah, metode berpikir ilmiah ini adalah pertama, pengembangan suatu pertanyaan dan hipotesis yang berawal dari suatu studi pendahuluan. Ya, atau survei pendahuluan yang mencakup kajian teoritis, studi literatur maupun studi lapangan terhadap suatu fenomena yang menggugah keingintahuan. Saya kira Bapak dan Ibu sekalian semuanya sudah terbiasa dengan pola pikir ini karena Bapak dan Ibu sekalian adalah para pendidik yang sehari-hari berkecimpung dalam dunia akademis ilmiah. Ya, yang kedua, ya, melakukan riset atau penelitian mendalam untuk membuktikan hipotesis ya, atau untuk menemukan jawaban dari apa yang ditanyakan di poin pertama, atau sifatnya tabayun. Jadi saya kira ya, untuk Bapak dan Ibu sekalian sebagai pengajar tidak akan menjadi kelompok yang rentan dengan gibah, isu, hoax, ya, mitos, trivia, ya, trivia itu berita-berita nggak penting. Misalnya apa? Kabar terbaru mengenai artis ini, kabar terbaru mengenai YouTuber itu, kabar terbaru mengenai pesohor ini, ya, yang sifatnya sangat subjektif dan non ilmiah. Kenapa non ilmiah dan subjektif? Karena tidak dilengkapi dengan tabayun. Ya, tidak dilengkapi dengan tabayun. Tabayun ini sebenarnya
kalau kita terjemahkan ini adalah bagaimana proses untuk membuktikan hipotesis dan menemukan jawaban yang objektif. Ya, jadi sekali lagi, para pendidik ini sudah semestinya tidak bermain dalam ranah gibah, isu, hoax, mitos, trivia, dan hal-hal yang sifatnya sangat subjektif dan non-ilmiah. Sehingga anak didiknya nanti pun akan punya pola pikir yang rasional dan ilmiah. Ya, akan muncul nanti generasi-generasi tangguh, bedas, ya, karena dia nggak akan gampang terombang-ambing dengan isu-isu yang tidak objektif, ya. Nah, yang ketiga, pengambilan kesimpulan yang objektif berdasarkan fakta. Nah, bicaranya atas dasar fakta, data, teori, metode penelitian, dan analisa yang akurat dan ilmiah. Nah, jadi semuanya bisa dipertanggungjawabkan, sehingga integritas akan mulai dibangun berdasarkan poin ini semua. Tidak mungkin seseorang mempunyai integritas kalau dia dibiasakan untuk bermain dalam ranah gibah, isu, hoax, mitos, trivia, dan lain-lain yang tidak ditabayunkan dulu. Ya, jadi ini menjadi penting. Nah, itu semua 1, 2, dan 3 ini adalah menjadi dasar bahwa tidak ada agama bagi orang yang tidak berakal. Artinya, kalau kita mau mulai mendidik generasi ikhlas, ya generasi yang punya integritas, generasi yang bedas, ya kita harus menciptakan generasi yang berakal plus apa itu? Generasi yang menerapkan metode berpikir ilmiah plus apa? Plus yang keempat ini, ya. Tafakur. Apa sih tafakur itu? Plusnya apa? Plusnya adalah menambahkan faktor penting, yaitu keterhubungan dengan Tuhan yang Maha Esa, Sang Maha Pencipta, sebagai sumber ilmu pengetahuan tertinggi. Ya, tadi pun sudah dibuka dengan doa yang baik sekali. Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Kita minta ilmu dari sisi Allah dan kepahamannya pun dari Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tiada daya dan upaya kita, melainkan semata-mata hanya karena pertolongan Tuhan, sumber ilmu pengetahuan tertinggi. Nah, ini penting sekali, sehingga kita akan bisa membentuk suatu generasi yang tangguh, yang bedas, yang kuat, karena dia mempunyai pola pikir ilmiah plus. Ya, jadi tidak sendiri-sendiri. Ya, pelajaran di sekolah akademis saja. Nanti kalau mau belajar ini, larilah ke madrasah atau pesantren. Tetapi ini semua menjadi satu metode pendidikan yang integrated. Dan ini bisa dilakukan dengan menerapkan budaya sekolah yang terintegrasi. Dan ini menjadi tantangan, tapi sangat menarik untuk diterapkan. Ya, jadi saya kebetulan ada semua pihak dari Dinas Pendidikan ini, ya, yang bisa memikirkan hal ini dengan sungguh-sungguh untuk mulai menjadikan sekolah-sekolahnya, ruang-ruang kelasnya, untuk memenuhi keempat hal ini. Inilah yang namanya membiasakan hal yang benar, ya, bukan membenarkan kebiasaan lama, ya, terlepas dari itu benar atau salah, ya, kita mulai deh dengan membiasakan hal yang benar. Nah, bagaimana ini, ya, bagaimana kita mulai menerapkan pola pikir kerja ikhlas, di mana otaknya dioptimalkan karena hatinya optimal. Ya, otak baru bisa optimal. Bagaimana kita menerapkan kerja giat rajin, mulai berpikir ilmiah, dijauhkan dari segala hal-hal yang sifatnya mitos, ya, hal-hal yang subjektif, isu, ya, dan kemudian mulai menerapkan zikir dan tafakur dalam artian yang benar. Ya, tafakur itu mulai berpikir mendalam, dan zikir itu kita menghubungkan diri kita dengan Tuhan sebagai sumber ilmu pengetahuan tertinggi. Ya, bukan sekedar kita merampungkan bacaan yang ke 1000, ya, dan seterusnya.
Nah, contoh tafakur, saya akan mengajak Bapak dan Ibu sekalian untuk melihat bagaimana Tiongkok mendesain kurikulum sekolah. Ya, mungkin kenapa Tiongkok? Ya, ada hadis yang mengatakan belajarlah sampai ke negeri Cina. Ya, tapi sebenarnya ini mewakili juga negara-negara maju lainnya di Asia, ya, karena kita Asia, ya. Jadi saya ambil dari Asia. Dan juga memang karena ini ada satu buku yang sangat menginspirasi, judulnya Unboxing Tiongkok. Mungkin bisa lihat ya, Unboxing Tiongkok. Nah, ini ditulis oleh mantan duta besarnya, ya, dan kebetulan memang kenalan kami. Dan ini menceritakan hal yang baik mengenai pendidikan di Tiongkok. Ini hanya contoh aja, ya. Bapak Ibu bisa ambil dari manapun. Sekarang zaman IT yang berkembang, tadi disebutkan ya, zaman industrial 4.0 ya, di mana dunia sudah menjadi tanpa batas. Bapak Ibu bisa mengunduh dari manapun juga. Nah, di Tiongkok, sebelum mendesain kurikulum sekolah, itu diawali dengan sungguh-sungguh mempelajari dan memahami cara kerja otak manusia. Ini semua Bapak Ibu bisa cari ya dalam literatur yang bersubjek artificial intelligence mengenai kecerdasan buatan. Ada hal yang menarik mengenai ini ya. Ini kita bisa bicara tersendiri tetapi karena ini akan sangat panjang untuk dibicarakan, tapi menurut saya sangat penting untuk orang yang bergerak di bidang pendidikan anak manusia. Ya, jangan sampai kita menganiaya otak anak-anak ini. Apalagi di sini ada TK, SD, SMP, wajib belajar 9 tahun yang membentuk fondasi dari seorang anak manusia yang nanti ke depannya dia harus menjadi, sebagaimana tadi disampaikan juga, harus menjadi pemimpin dengan multiplier effect atau kemanfaatan yang banyak dan luas, sekaligus mempunyai multi level pahala tadi. Kalau salah ya menangani otak manusia, ini kita akan mendapatkan hasil yang keliru untuk seumur hidupnya, ya, atau yang namanya kita menganiaya, ya, mencederai, ya. Nah, kenapa? Kita lihat otak kita ini sebenarnya, ya, ada otak kiri, ada otak kanan, ya, dan kita perlu melihat dari masing-masing ini apa yang harus dikembangkan agar kerjanya optimal, ya. Otak kita bukan hanya sekedar untuk menghafal, ya. Otak akan senang kalau diajak menganalisa. Oleh karena itu, kalau kita metodenya adalah terus-menerus mengejar hafalan itu bisa dikerjakan oleh artificial intelligence. Sehingga anak ini nanti di satu titik dia akan dikalahkan oleh mesin. Tetapi mesin tidak bisa menganalisa, tidak bisa berpikir secara kreatif, secara orisinil. Otak bisa, otak manusia bisa. Nah, justru di situ kelebihan kita. Ajarkan anak-anak untuk berpikir kritis, ilmiah, akademis, ya, analitis, bukan hafalan. Ya, karena suatu saat, satu titik, dia akan kalah oleh artificial intelligence. Sementara kita lagi bicara dengan dunia yang terus bersaing. Kan kita mau jadi world class. Ya, bukan hanya world class ASN, tetapi world class untuk generasi berikutnya. Ya. Nah, ini ada yang belum di-mute. Oke, saya lanjut ya. Nah, di sini ada gambar di mana hati menggandeng otak. Nah, mungkin Bapak dan Ibu sekalian sudah sering mendengar ya hadis yang mengatakan bahwa hati itu bagaikan raja atau panglima. Kalau baik hatinya, baik seluruh diri seseorang. Kalau rusak hatinya, rusak seluruh diri seseorang. Nah, di sini pun gambar ini menunjukkan hati menggandeng otak. Ini sesuai dengan yang tadi. Nah, kalau hati optimal, barulah otak akan optimal. Sebaliknya di kerja cerdas, walaupun namanya kerja cerdas, kalau hatinya belum optimal, otaknya akan tetap belum optimal. Nah, ini yang perlu dipahami oleh para kepala sekolah, pengawas, dan Bapak Ibu guru sekalian yang mempunyai profesi yang sangat-sangat mulia.
Nah, di sini hati menggandeng otak. Kenapa? Karena kalau hatinya optimal, dia akan meningkatkan kecerdasan otak sampai kepada level optimal. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, kalau lihat ada anak yang murung, anak yang pemarah, anak yang selalu dikuasai emosi negatif, ya. Nah, itu penting untuk diperhatikan karena hati akan menentukan atau mendongkrak level kecerdasan otaknya. Ya, mengoptimalkan penggunaan otak seseorang. Ya, Ibu dan Bapak sekalian, kalau lagi ada masalah atau lagi stres dan sebagainya, pasti bekerja juga tidak akan optimal. Nah, tadi juga sudah disebutkan mengenai oleh Pak Sekban, ya, mewakili Pak Kabar, mengenai hard skills dan soft skills. Jadi hard skill ini, Bapak dan Ibu sekalian, apa yang kita pelajari secara akademis di sekolah. Komandannya otak, pelaksana tubuh fisik, domain utamanya dunia. Artinya ini adalah kemampuan profesional kita. Nah, tetapi kecerdasan kita adalah dua sisi mata uang. Perlu dilengkapi dengan akhlak atau karakter. Ini adalah soft skill. Komandan hati, pelaksananya jiwa, raga. Ya, ada jiwa kita ya, yang menggerakkan raga kita, dan domain utamanya dunia akhirat. Nah, lanjut, sebagai bagian dari tafakur kita ya, kita lihat bagaimana Tiongkok mendesain kurikulum sekolah. Nah, dia teliti dulu mengenai otak manusia, cara kerjanya bagaimana. Nah, kemudian barulah dibuat kurikulum yang sesuai. Nah, kita lihat. Otak akan bekerja optimal antara lain jika cukup pasokan oksigen. Makanya kalau anak-anak ngantuk, Ibu dan Bapak guru harus aware karena dia nanti otaknya nggak optimal. Jendela dibuka lebar-lebar ya kalau nanti sudah mulai offline lagi, atau anak-anak diajak untuk ambil break ya. Nah, ini Bapak Ibu juga ya, mungkin kalau yang udah mulai ngantuk, udah mulai kurang pasokan oksigennya ya. Nah, gerak-gerak sedikit nggak apa-apa ya untuk melancarkan peredaran oksigen di dalam darah kita. Jadi anak-anak itu bisa diajak untuk senam-senam sedikit ya. Kalau misalnya kalau misalnya saya biasanya seminar itu ada yang namanya senam eksekutif. Ya, jadi sambil duduk, sambil kemudian ada yang ahlinya diundang untuk melakukan namanya senam eksekutif, senam-senam sedikit di kursi sehingga kemudian ada ice breaking, segar lagi ya pesertanya. Kemudian otak akan bekerja optimal jika cukup selain pasokan oksigen, nutrisi penting. Makanya perhatikan Bapak dan Ibu sekalian, apakah anak-anaknya sudah sarapan waktu masuk ke dalam kelas. Apalagi ini anak TK dan SD ya. SMP pun masih kecil ya. Pastikan ya. Saya ingin cerita. Waktu anak saya sekolah ya, dari TK sampai SD tidak ada kantin. Tidak diizinkan ada kantin untuk anak TK dan SD. Apa yang dilakukan oleh pihak sekolah? Mereka menyediakan makan. Snack dan makan yang bergizi itu disediakan oleh sekolah. Buat kita orang tua itu justru lebih memudahkan. Nggak perlu kasih uang jajan dan nggak boleh anak bawa uang jajan. Tapi makanannya dipantau oleh sekolah. Ya. Lalu anak itu juga harus wajib berenang. Alhasil, kalau kita lihat tingkat stunting dari anak-anak generasi, saya lihat anak saya aja itu rendah sekali. Ya, rata-rata mereka tumbuh tinggi besar. Kenapa? Karena di masa TK dan SD-nya mereka nggak punya kantin. Ya, mereka dikasih dari sekolah gizi nutrisi yang baik. Pasokan oksigen mereka harus wajib berenang dan olahraga lainnya. Dan emosi yang positif. Nah, ya. Ini juga penting. Jadi anak-anak ini dipantau. Kalau ada sesuatu yang kira-kira emosinya tidak positif, begitu orang tua akan segera dipanggil sehingga kemudian akan dilakukan penanganan sehingga anak ini akan optimal dalam proses belajarnya. Ya. Nah, jadi pendidikan yang benar itu memang membiasakan hal yang benar itu kompleks dan menyeluruh.
Ya, nggak hanya sekedar kurikulum, tetapi juga bagaimana cara kerja otak. Ya, karena anak-anak ini kan dalam proses belajar mengajar itu kan otak ya. Nah, tetapi kita sekarang mau lihat otak hubungannya dengan hati dan seluruh tubuh kita. Oleh sebab itu, maka pendidikan moral dan olahraga menempati porsi yang penting dalam praktek nyata sehari-hari. Ini penting ya. Ya, jadi dari hasil riset, pendidikan moral dan olahraga itu nggak bisa teori saja. Pendidikan moral dan olahraga itu harus blended di dalam keseharian. Jadi anak-anak itu olahraga itu bukan dalam pelajaran olahraga, tetapi setiap pagi memang harus berolahraga. Lalu kemudian juga terbaik adalah sebelum pulang. Saya sering melihat perusahaan-perusahaan yang menerapkan sebelum karyawan-karyawannya pulang, mereka wajib berolahraga dulu di sore hari, sehingga mereka ketika pulang ke rumah, mereka akan mengalami recharge lagi, seger lagi, ya, siap untuk beribadah di rumah. Beribadah itu dalam arti berinteraksi dengan orang-orang di rumah, tidak pulang dalam keadaan lelah, ya, tinggal marah-marah, ya, dan tidak bisa melakukan hal-hal produktif lagi di rumahnya. Tapi dengan olahraga dan pendidikan moral yang menempati porsi penting dalam praktek nyata sehari-hari, nah, hal-hal tersebut bisa diatasi, orang akan semakin produktif. Bahkan prakteknya terus-menerus sampai usia dewasa dan lansia. Karena itu sudah menjadi tadi kebiasaan yang benar. Kalau sudah jadi kebiasaan yang benar, sampai kapanpun akan terus dipraktekkan. Kalau Bapak dan Ibu berkesempatan untuk nanti pergi belajar menuntut ilmu ke negeri Cina, ya, lihat di sana. Tidak ada taman yang kosong nganggur. Pasti kita akan menjumpai berbagai kelompok orang yang sedang berlatih. Ada saja selalu instrukturnya. Ya, dan di mana-mana mereka setel bawa peralatan musik, lalu kemudian mereka berlatih. Dan ini bukan main-main, berlatih dengan sungguh-sungguh. Ya. Nah, ya, jadi dari ini semua, apa yang kita pelajari? Nah, kita belajar untuk mulai membaca alam, membaca ayat. Ya, jadi kita sudah tahu. Ini saya hanya sekilas saja karena saya tahu Bapak dan Ibu sekalian sudah sering sekali ya membaca dan memahami mengenai ini. Tetapi ini dalam kaitannya dengan tafakur, Iqra menjadi penting. Bagaimana kita membaca alam dan membaca ayat. Ya, bacalah, dan kita ingat bahwa la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya, kita nggak bisa apa-apa. Hanya semata-mata karena pertolongan aja dari Allah. Dan Allah itu adalah sumber ilmu pengetahuan tertinggi yang mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Nah, ini untuk kita mulai belajar tafakur. Ya, untuk mulai memasukkannya di dalam kurikulum yang terintegrasi sehingga otak dan hati berjalan beriringan menuju kerja ikhlas dan melayani tadi dengan hati kita. Ya, menjadi individu yang bedas, kuat dan tangguh, berintegritas. Jadi ini penting. Ini yang pertama kali turun. Ya, bacalah. Dan diajarkan oleh Allah langsung. Nah, kemudian di dalam Al-A'raf 7179, ya, perintah untuk bertafakur meraih kepahaman hati. Ya, jadi nanti silahkan dibaca sendiri. Gunakan penglihatan, pendengaran untuk hati yang paham. Ya, supaya kita tidak menjadi orang yang lalai atau lemah. Nah, kemudian dari buku unboxing Tiongkok, ya, kita lihat filsafat Konghucu tentang hubungan antar sesama manusia, keluarga, dan tata negara. Ini kita ambil, ya, dengan tentunya Al-Quran sebagai batu, sebagai kitab, sebagai batu ujian bagi kitab sebelumnya. Artinya, Al-Quran itu yang paling lengkap dan sempurna, lalu kemudian kita jadikan untuk kita menguji kitab-kitab sebelumnya. Jika bertentangan kita tinggalkan, tetapi jika berselaras, kita ambil sebagai bahan Iqra. Nah, kita lihat. Dengan meneliti hakikat setiap perkara, dapat cukuplah pengetahuannya. Artinya, pengetahuan harus sampai level hakikat. Dengan cukup pengetahuannya, ketika kepahamannya sampai
dalam, akan dapatlah mengimankan tekadnya. Iman muncul. Dengan tekadnya yang beriman, kan ini kita mau niat, tekad, agar segala sesuatunya lillahi ta'ala, gitu ya. Nah, dengan tekad yang beriman, akan dapatlah meluruskan hatinya, berintegritas. Dengan hati yang lurus, akan dapatlah membina diri. Ini prinsip dasar dari soft skills. Soft skills itu ada kecerdasan untuk membina diri kita. Kemampuan yang namanya intrapersonal dan interpersonal. Ya, orang yang tidak bisa membina dirinya, bagaimana dia dapat membereskan rumah tangga, negerinya, ya, dan bagaimana dia bisa bangga melayani bangsanya. Jadi, dengan hati yang lurus akan dapatlah membina dirinya, dengan diri yang terbina akan dapatlah membereskan rumah tangganya, dengan rumah tangga yang beres akan dapatlah mengatur negerinya, dan dengan negeri yang teratur akan dapat dicapai damai di dunia. Nah, karena ini dari ajaran Konghucu, ya, kalau kita nanti adalah untuk kedamaian di dunia dan akhirat. Ya. Nah, sekarang kita lihat lagi dari contoh tafakur, bahan renungan untuk self-awareness atau kesadaran diri. Dari buku Unboxing Tiongkok dilakukan perbandingan antara budaya dalam keseharian di negara kita yang harus ditinggalkan, ya tadi cocok ya, untuk kita tidak boleh lagi membenarkan kebiasaan kita, tapi kita akan mulai nanti belajar untuk membiasakan hal yang benar. Ya, nah ini hal yang benar kita pelajari, kita ikro dari budaya dalam keseharian di Tiongkok yang dapat diteladani. Ya, nah kita lihat dalam keseharian budaya hidup santai, cepat puas, etos kerja rendah. Kalau bisa segitu aja, kenapa sih harus lebih? Nah, malah begitu. Kenapa kalau bisa lebih, kenapa kita kasihnya cuma setengahnya? Ya, kita terbalik justru. Kalau bisa setengah ya udah, gitu ya. Kemudian budaya hipokrit. Hipokrit ini tidak satu kata dengan perbuatan. Nah, ini kita akan bahas nanti di bagian kedua ya, mengenai integritas. Kita tahu bahwa hipokrit itu kan munafik. Munafik itu katanya posisinya paling rendah ya. Dalam agama kan orang munafik posisinya paling rendah. Ya, tetapi dalam kenyataannya ternyata kita masih sering tidak satu kata dengan perbuatan. Keempat, koruptif. Ya, makanya di dalam webinar-webinar sudah mulai ada compulsory ya untuk wajib mengenai KKN dan soft skills. Kemudian menyepelekan kejujuran. Nah, ini juga nanti ada cerita tersendiri mengenai itu. Ya, tetapi ini menjadi penting bagi Bapak dan Ibu sekalian di dalam budaya sekolahnya masing-masing. Bagaimana anak-anak ini sejak dini ya untuk mulai dididik dengan membiasakan hal-hal yang benar. Nah, kemudian masyarakat kita sangat mudah dihasut. Nah, cek pada diri kita sendiri. Gibah merajalela, tabayun dilupakan. Ya, kita cenderung mudah percaya untuk hal-hal yang sifatnya gibah, hoax, mitos, gosip ya, dan melupakan tabayun. Kemudian yang ketujuh, nah ini juga masalah buat anak didik, ya, menghabiskan waktu di depan gadget, bermain game dan medsos. Terbanjiri arus informasi, berita-berita trivia, yaitu berita yang tidak penting. Artis ini begini, artis itu begitu, itu nggak penting sebenarnya. Tahu pun nggak manfaat, nggak tahu pun nggak apa-apa. Ya. Yang kedelapan, kita boros dan sulit berhemat. Nah ini juga penting. Ini juga untuk anak-anak di wajib pendidikan dasar 9 tahun ini menjadi penting, karena untuk kedepannya dia akan menjadi orang-orang yang sulit untuk dan mungkin bisa terjerat pinjaman online, ya, melakukan hal-hal yang akan menyulitkan hidupnya di kemudian hari. Dan yang ke-9, jago kandang, katak dalam tempurung, ini nanti ada di dalam closing. Seperti apa sih yang maksudnya katak dalam tempurung? Ya, tidak terhubung dengan sistem yang lebih luas dan lebih tinggi. Nah, sebaliknya, budaya dalam keseharian di Tiongkok yang dapat diteladani, hidup sederhana dan rasional. Artinya gini, kalau bisa jalan kaki, kenapa mesti naik mobil? Nah, seperti itu misalnya. Ya, kalau bisa jalan pakai tangga, kenapa harus bikin lift? Nah, kita lihat di sana, mereka bangunan 5 lantai masih bisa pakai tangga. Kalau 9 lantai baru pakai lift. Ya,
Yang kedua, bertubuh langsing bukan karena diet, tetapi rajin bekerja, bergerak, dan berolahraga. Makannya banyak, tetapi rajin bekerja, bergerak, dan berolahraga. Nah, kalau diet itu kan kurang makan. Ya, kurang makan akhirnya jadi tidak rajin bekerja, jadi tidak bisa bergerak karena lemas, dan tidak bisa olahraga. Nah, gitu. Ya beda. Kemudian yang ketiga ini penting, jarang berbicara yang tidak perlu. Ya, karena tidak ada bahannya. Kalau kita bahannya, input kita adalah hal-hal yang sifatnya hoax, trivia, gunjing, gibah, kita juga pasti keluarnya berbicara yang tidak perlu. Nah, ini kita harus cek. Anak didik kita pun harus kita bekali. Ya. Tidak membuang waktu, lebih mendahulukan pekerjaan untuk meningkatkan prestasi. Yang keempat, tidak ada paksaan dan pemaksaan dalam beragama. Tetapi pendidikan budi pekerti dan etika yang bukan basa-basi dan tempelan, bukan formalitas belaka, tapi dilakukan sebagai suatu upaya sungguh-sungguh dan terus-menerus yang satu, utuh, komprehensif, dan kontinu dari mulai TK, SD, SMP, SMA, sampai perguruan tinggi. Jadi guru BP atau guru BK itu bukan hanya mengurusi anak bandel bermasalah, tetapi peran guru BK dan BP itu penting sekali untuk mulai menerapkan ajaran budi pekerti dan etika kehidupan yang sifatnya bukan basa-basi dan tempelan formalitas belaka, tetapi suatu upaya sungguh-sungguh dan terus-menerus yang satu, utuh, komprehensif, dan kontinu. Dari mulai TK, SD, SMP, SMA, sampai perguruan tinggi. Dan budaya ini dilanjutkan dalam dunia kerja dan bernegara, sehingga dari lahir sampai masa bekerja dan masa pengabdian, itu semua dilandasi oleh soft skills yang tinggi. Ya, dilandasi oleh soft skills yang tinggi. Ya. Sehingga nggak ada lagi istilah belajar agama nanti saja sudah pensiun, karena justru agama ini diperlukan sepanjang hidup untuk mulai mengabdi di dalam pekerjaan kita sehari-hari sedini mungkin. Ya. Nah, ini juga yang menarik. Ini diwajibkan ya, kalau di sana kita sering dengar nggak? Orang tua yang kalau anak-anaknya sudah mentas ya, sudah bekerja, berumah tangga, punya kehidupan masing-masing, lalu jarang mengunjungi orang tuanya. Di sana, di Tiongkok, setiap anak wajib mengunjungi orang tuanya setiap seminggu sekali. Jadi orang tuanya di sana, orang-orang tua di sana sangat sehat, karena dia bahagia hatinya. Ya. Yang ketujuh, keluarga berencana, pangkal sehat sejahtera. Ya, jadi dipastikan setiap anak tuh makmur. Ya, diurus dengan benar, cukup gizinya, cukup pendidikannya, cukup segala-galanya. Ya. Nah, pada prakteknya, penggabungan antara hard skill dan soft skills adalah mendidik generasi berintegritas. Nah, ini peran nanti dari Bapak dan Ibu sekalian. Ya, jadi apa itu generasi berintegritas? Generasi yang tidak hanya cerdas dan terampil secara akademis, tetapi juga terampil dalam mendengarkan suara kebenaran sejati yang bersumber dari hati nurani. Nah, ini penting. Dan tidak hianat terhadapnya. Ya. Jadi ini nanti akan ada generasi yang anak-anak ini nggak hanya cerdas dan terampil secara akademis atau hard skill-nya bagus, tetapi mereka juga terampil dalam mendengarkan suara kebenaran sejati. Ya, kalau tadi kita mau membiasakan hal yang benar, maka integritas menjadi kunci. Karena generasi ini harus terampil dalam mendengarkan suara kebenaran sejati yang bersumber dari hati nurani. Dan tidak hianat terhadapnya. Kalau sudah bisa mendengarkan juga tidak hianat. Karena kalau suara hati yang benar itu sering ditepis, nanti lama-lama dia akan lemah. Ya, sehingga akhirnya kembali lagi membenarkan kebiasaan-kebiasaan lama yang mungkin belum tentu benar. Ya. Sementara kita harus mulai membiasakan hal-hal yang benar. Dan ini hanya bisa dilakukan kalau berintegritas, artinya terampil dalam mendengarkan suara kebenaran sejati yang bersumber dari hati nurani dan tidak hianat terhadapnya. Ya, tadi ya, generasi yang tidak hipokrit, satu kata dengan perbuatan. Penggabungan antara hard skill dan soft skill.
yaitu generasi yang kembali ke fitrah, karena integritas ini anugerah Tuhan, hal yang fitrah dalam diri setiap manusia. Ya, kan ada ayatnya juga ya untuk kita bahwa kita diciptakan dalam keadaan fitrah dan harus tetap di dalam fitrah itu. Ini menjadi tantangan untuk memasukkan pendidikan integritas ini ke dalam kurikulum dan sebenarnya ditambahkan lagi dalam budaya sekolah. Ya, bagaimana kita mendidik ini anak-anak yang masih fitrah ini untuk tetap dalam fitrahnya, bahwa fitrahnya sebenarnya mereka mempunyai suara kebenaran yang ada di dalam hati nuraninya masing-masing. Nah, ini menjadi penting. Ya, bagian kedua akan bicara bagaimana sih praktek dalam mendidik supaya anak-anak ini terhubung dengan hati nuraninya, kemudian dia bisa mendengarkan, terampil dalam mendengarkan suara hati nurani dan tidak mengkhianati apa yang dikatakan oleh hati nuraninya masing-masing. Ya, dalam arti untuk mulai mendidik generasi berintegritas. Nah, ini sekaligus kembali bahwa hal fitrah ini untuk menjadikan generasi yang kembali ke fitrah ini adalah tantangan untuk memasukkan pendidikan integritas sejak dini ke dalam kurikulum dan sekaligus ke dalam budaya sekolah. Nah, sebelum masuk ke bagian kedua mengenai bagaimana kita mau mewujudkan ini, ya, ini anak-anak yang merupakan generasi penerus ya, yang fitrah, yang mendengarkan hati nuraninya, terbimbing oleh kebenaran dari Tuhannya, ya. Nah, kita akan break dulu. Saya akan kembalikan dulu kepada Pak Irfan selaku moderator karena kita akan diskusi dulu ya. Tetapi mungkin pada 3 penanya diberi kesempatan saja dulu, jangan banyak-banyak karena kita masih harus melanjutkan ke bagian kedua.